mereka dinamakan Kampung Tulak, yang artinya pendengkean atau sekali melompat sudah berada di sebelah. Dalam perkembangannya pada tahun 1899 bersamaan dengan ditunjuknya Ephraim Lengkong menjadi hukum tua, nama Kampung Tulak mengalami perubahan menjadi Negeri Manembo-Nembo. Kata Manembo-Nembo berasal dari bahasa Tongseak yang artinya dari atas puncak tengok ke bawah. Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan masyarakat negeri Manembo-Nembo dengan pekerjaan petani terus mengelola kekayaan alam yang ada dengan bercocok tanam, sehingga semakin luas lahan-lahan perkebunan yang dibuka. Dan kemudian oleh masyarakat negeri Manembo-Nembo, tempat tersebut diberi nama sesuai keadaan dan kondisi wilayah saat itu. Kehidupan negeri Manembo-Nembo tumbuh dan berkembang pula bersama nilai-nilai luhur yang merupakan kepercayaan daerah dari para leluhur yang diwariskan secara turun-temurun, adat istiadat, budaya, serta kearifan lokal yang terus beraktivitas sehingga terdapat beberapa peninggalan bernilai sejarah dan budaya masyarakat Manembo-Nembo. Penyelenggaraan pemerintahan mulai berlangsung dengan ditunjuknya Ephraim Lengkong menjadi hukum tua negeri Manembo-Nembo pada tahun 1899. Yang selanjutnya dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri Manembo-Nembo banyak mengalami perubahan, baik dari penyebutan nama wilayah pemerintahan maupun yang memimpin pemerintahan pada saat itu sampai sekarang, yaitu sebagai berikut. Pada tahun 1899 sampai 1942, negeri Manembo-Nembo dipimpin oleh pertama Tunduan Ephraim Lengkong, periode 1899 sampai 1990. Kedua, Cornelis Rompis, periode 1990 sampai 1910 sampai 1920 sebagai hukum tua. Lawrence Lengkong, periode 1921 sampai 1931. Yusuf El Sumampo, periode tahun 1931. Markus Dien, periode tahun 1931 sampai 1939. Pada tahun 1939 sampai 1942, negeri Manembo-Nembo dipimpin oleh hukum tua Alfonsus Pangemanan Tangkudung. Yang selanjutnya pada tahun 1942 sampai 1945 ketika pemerintahan Jepang, sebutan hukum tua berubah menjadi Soncho. Seiring dengan terbentuknya distrik bawahan Bitung pada tanggal 7 Juli 1947, negeri Manembo-Nembo yang dipimpin oleh hukum tua Alfonsus Pangemanan Tangkudung mengalami perubahan dari sebutan negeri menjadi desa dan tetap dipimpin oleh hukum tua Alfonsus Pangemanan Tangkudung sampai tahun 1957. Pada tahun 1997 sampai 1980, Desa Manembo-Nembo dipimpin oleh hukum tua Awe Rompis, periode 1957 sampai 1962. Saverius Sengket, periode 1962 sampai 1968.
Yotam Karamoy Lengkong periode 1968 sampai 1972. Wempi Lengkong periode 1972 sampai 1980. Pada saat terbentuknya kota administratif Bitung tanggal 10 April 1975, Desa Manemonembo yang dipimpin oleh Hukum Tua Wempi Lengkong mengalami perubahan dengan sebutan Kelurahan Manemonembo yang dipimpin oleh Lurah Wempi Lengkong sampai dengan tahun 1987. Pada saat itu juga terbentuk 3 kecamatan dan Kelurahan Manemonembo masuk dalam wilayah Kecamatan Bitung Tengah. Seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan kota administratif Bitung yang kemudian pada tanggal 10 Oktober 1990 ditetapkan menjadi Kota Madya Bitung, Kelurahan Manemonembo mengalami beberapa kali perubahan, baik nama kelurahan maupun wilayah pemerintahan, oleh karena pembentukan, pemekaran, dan perubahan nama kecamatan dan kelurahan di Kota Bitung, termasuk lurah yang menjabat sejak tahun 1987 sampai 2017, yaitu Nyonya Yeti Watuna Lengkong tahun 1987 sampai 2003. Nyonya Doli Toyopate SPD tahun 2003 sampai 2004. Nyonya Sofice Rumampu Kendio tahun 2004 sampai 2006. Naomi Dien tahun 2006 sampai 2010. Apeles Ransun Almarhum tahun 2010. Nyonya Adolfin Rimforo Kwanta tahun 2010 sampai 2011. Franky Lengkong tahun 2011 sampai tahun 2017. Nyonya Betty Mureng Karamoy sejak tanggal 10 April 2017 sampai sekarang. Sejak terbentuknya pada tahun 1899 sampai dengan saat ini, negeri Manemonembo sudah dipimpin oleh 1 orang tunduan, 10 orang hukum tua, dan 9 orang lurah. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan pemerintahan Kota Bitung yang terus tumbuh dan berkembang dengan pesat di berbagai bidang melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, negeri Manemonembo dengan potensi sumber daya yang ada terus tumbuh dan berkembang pula dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain kependudukan dan sosial kemasyarakatan dengan beragam suku, etnis, agama, serta berbagai bidang pekerjaan dan profesi, namun tetap dalam suasana kehidupan masyarakat yang dilandasi semangat kesatuan dan persatuan dalam